Bagi pemirsa tentunya masih di Kiat Sehat bersama Umi Siti Latifah. Dengan tema kita hari ini adalah keampuhan Arabian Herbal untuk lambung kronis. Dan kami juga masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin langsung bergabung bersama kami. Ngobrol sama Umi silahkan menghubungi nomor di 031 7380885. Sekali lagi pemirsa di 031 7380885. Nah, baik Umi, kalaupun misalnya ada pemirsa yang bertanya Iya. begitu ya mengenai dia sudah mulai ada gejala-gejala lambung kronis, gejala-gejala tadi ya seperti sebah, kembung begitu ya, di rumah penasaran juga pengen tanya ke Umi nih, Umi sudah pernah menangani kasus untuk lambung kronis ini yang parah itu yang seperti apa? Jadi yang parahnya itu dia sudah mengalami pendarahan di bagian lambung. Jadi pada saat dia setelah konsumsi makanan lalu menimbulkan rasa mual dan disertai muntah. Jadi muntah mengeluarkan apa yang sudah dimakan dan itu bercampur dengan darah. Jadi darah yang terendap di bagian lambung karena terjadi pendarahan di lambung, dia biasanya berwarna hitam pekat dan aromanya juga aroma yang tidak sedap. Ada juga untuk pasien, dia konsumsi makanan bisanya cuma saripati dari makanan tersebut. Contohnya, bubur itu pun harus di blender dan itu pun harus disaring. Dia konsumsi makanan cuma dari saringan tersebut, sarinya saja. Karena itu pun dia pada saat makan masih menimbulkan rasa pedih dan perih di bagian lambung. Itu sudah mengalami penipisan di lapisan dinding lambung. Nah, yang perlu kita khawatirkan kalau sudah mengalami penipisan di lapisan dinding lambung, maka yang terjadi adalah kerusakan di bagian fungsi liver atau hati. Jika si penderita sudah bermasalah kerusakan di bagian fungsi liver, biasanya pada bagian kulit dia berubah agak kegelap-gelapan kulitnya, tapi cenderung bola mata itu agak kekuning-kuningan. Nah, untuk BAB atau keluar untuk kotorannya, dia biasanya berwarna hitam seperti kotoran kambing. Nah, untuk perutnya dia agak membesar dan agak membesar juga dia agak mengeras. Karena apa? Makanan dan minuman dia tidak bisa dinetralisir di bagian liver. Efeknya zat racun yang mengendap malah menyebar ke bagian seluruh organ tubuh melalui pembuluh darah. Nah, sekali lagi pemirsa, kalau misalnya di klinik Umi ini kan bisa untuk segala usia begitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang kita juga lihat banyak sekali anak-anak yang mungkin masih kecil, yang masih waktunya dia masih bermain, tapi sudah punya sakit seperti itu Iya, gitu kan, banyak nggak nyaman seperti sama itu. sekali. Banyak yang usia-usia yang 2 tahun, bahkan usia yang 5 tahun, tapi sudah bermasalah dengan atau pada bagian sistem pencernaan. Loh, kenapa usianya masih beberapa tahun tapi kok sudah bermasalah dengan Iya. pencernaan? Yaitu tadi, bisa juga pada saat usia anak tersebut usia beberapa bulan, tapi sama ibunya atau sama si ibu ini dikenakan makan makanan yang sudah terlalu keras, terlalu padat, karena dengan alasan anaknya dikasih makan apa saja mau. Mau. Efeknya lambung itu bekerja dan efeknya dia mengalami penipisan. Karena kan si anak ini kan ada usianya, dia harus konsumsi makan makanan ini setelah dia usia berapa bulan. Setelah usia dia di bawah 2 tahun harusnya mengkonsumsi makan makanan yang seperti apa. Nah, jika usia yang sudah 2 tahun, bahkan usia 5 tahun kok bermasalah dengan penyakit lambung kronis, biasanya karena faktor anak tersebut seringkali konsumsi makan makanan yang serba instan. Salah satunya adalah mie instan. Ya, apalagi mungkin kalau misalnya kita boleh bahas sedikit ya, zaman sekarang ini mungkin yang orang tuanya terlalu bekerja begitu ya di luar, Iya. mungkin udahlah apa aja yang ada, kadang beli yang beku-beku Betul. digoreng gitu ya Umi ya. Karena kan si anak ini siapa sih yang tidak suka dengan mie instan ya Mbak ya, apalagi anak ini semua anak pasti suka dengan mie instan. Dan itu tidak baik karena mie instan itu bisa dicerna dalam waktu 3 hari. Sedangkan itu dimakan setiap hari otomatis dia jamur akan menumpuk di bagian Numpuk fungsi begitu cerna. ya. Aduh, jadi harus dihindari juga begitu ya pemirsa, jangan sering-sering. Oh ya pemirsa, kami juga masih membuka line telepon, jadi langsung aja boleh telepon ke sini, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Silakan menghubungi nomor di 031 7380885. Sekali lagi di 031 7380885. Umi, kalau misalnya ada yang nanya, ini kira-kira di kliniknya Umi ini butuh berapa kali datang? Butuh berapa kali terapi? Terus mau minum ramuannya berapa lama? Nah gitu gimana? Kalau di klinik Umi, kalau baru merasakan sembah dan kembung saja, dan itu pun keluhannya tidak setiap hari, paling butuh 1 atau 2 kali penerapian. Tapi jika sembah dan kembungnya sudah hampir setiap hari, nah Umi targetkan 4 kali penerapian. Apalagi untuk penyakit lambungnya itu sudah parah, maksudnya sudah parah, sudah sampai tidak bisa berbaring terlentang. Tiduran hanya bisa duduk. Karena apa? Pada saat dia berbaring terlentang, sesak di bagian saluran pernapasan dan
rasa sakit di bagian perut, jadi urat itu terasa pendek. Atau ada masa dengan urat kejepit, kanker di bagian lambung, nah itu Umi targetkan 4 kali penerapian. Oke, baik. Ini Umi sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Mungkin Tasya bisa terima dulu. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya belum. Baik pemirsa, langsung aja. Monggo yang ingin langsung bergabung menghubungi nomor di 03173800885. Nah, ini dia sudah bunyi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja dengan Bapak siapa di mana? Pak Karta, Surabaya. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Iya Pak, apa yang mau ditanyakan Pak? Keluhannya apa? Mau konsultasi Bu. Iya, baik. Silahkan. Kalau pembuluh darah buntu dengan jantung bocor, solusinya bagaimana? Pembuluh darah buntu dengan jantung bocor? Ya, pembuluh darah jantung maksudnya. Pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung dengan jantung bocor Pak? Iya, pembuluh darah jantung itu buntu 50%, Oh. kemudian jantungnya bocor. Jantung bocor itu biasanya penyakit dari bawaan lahir Pak. Tapi jika penyumbatan di bagian pembuluh darah buntu, itu efek memang murni dari pola makan kita. Karena apa? Karena penebalan flak di bagian dinding pembuluh darah, efek dari lemak dalam darah yang menyebabkan penyempitan, bahkan sumbatan di bagian pembuluh darah tersebut. Nah, penyumbatannya ini yang mengarah ke bagian jantung. Kebetulan Bapak juga ada masalah dengan jantung bocor. Jadi ini double penyakitnya. Satu organ tubuh tapi 2 penyakit yang berbeda. Jadi untuk jantung bocor itu biasanya penyakit dari bawaan dari lahir begitu ya. Tapi kalau penyumbatan di bagian jantung itu memang murni karena dari pola makan kita. Seringkali konsumsi makan makanan berlemak. Nah, untuk tindakannya, penerapiannya, kita ada penempelan daun jarak Pak di bagian dada sebelah kiri dan dada sebelah kanan. Kita aktifkan untuk jantungnya, lalu untuk paru-parunya. Nah, nanti untuk pada bagian pembuluh darahnya yang menyumbat, kita ada ramuan jadam. Jadam ini fungsinya memperlancar aliran darah. Selain kita lancarkan, juga kita akan hilangkan, kita keluarkan flak-flak atau pengkristalan di bagian pembuluh darah supaya dia sumbatannya hilang. Karena kalau cuma dilancarkan saja aliran darahnya, tapi flaknya masih mendebal ya percuma, sumbatannya yang masih ada. Nanti kan biasanya rasa sesak, cepat capek, cepat lelah, sering mengeluarkan keringat dingin, ada yang menimbulkan rasa nyeri di bagian dada, cepat capek, itu sudah pasti. Nah, mungkin untuk Pak Gatot bisa langsung datang begitu ya ke klinik Umi, bisa apalagi besok langsung dengan Umi penanganannya begitu ya. Langsung saja datang Bapak, alamatnya masih di Perumahan Delta Sari, Blok AA nomor 47, Goreksari, Warus, Sidoarjo. Dan ada juga nomor yang bisa Anda hubungi, yaitu di 031920344409 atau di 8540588 atau bisa juga di 087751400304. Nah, baiklah, ini nggak kerasa sudah mau habis waktunya Umi begitu ya. Mungkin ada yang ingin Umi sampaikan untuk pemirsa di rumah begitu agar terhindar dari penyakit lambung kronis terutama yang sesuai tema kita hari ini. Baik. Sebetulnya kalau ingin terhindar dari semua jenis penyakit, pada saat usia kita menjelang 30 tahun itu harus mengurangi makan makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, karbohidrat yang terlalu tinggi, karena lemak bisa menjadikan penyempitan bahkan sumbatan. Makan makanan yang mengandung karbo yang terlalu tinggi, dia juga bisa menyebabkan penyakit diabetes atau menumpuknya glukosa dalam darah. Intinya, jika memang sudah merasakan gejala, berobatlah sedini mungkin, seawal mungkin, maka kesembuhan akan secepat mungkin. Dan berobat tentunya yang memang halal untuk ajaran agama Islam. Dan betul untuk kesembuhan kan selain dari pengobatan juga tapi kembali lagi ke dirinya sendiri begitu ya. Yang penting ada niat, ada semangat, di samping itu juga pengobatan yang tepat begitu ya. Jadi insya Allah bisa sembuh 100%. Baik, terima kasih Umi sudah hadir di studio Wios TV siang hari ini. Mungkin nanti besok ketemu lagi berarti ya Umi ya. Besok Anda juga masih bisa menyaksikan tentunya di Kiat Sehat bersama Umi Siti Latifah. Jamnya sama begitu ya Umi ya, di jam 1 sampai jam 2 siang. Kalau begitu sekarang saya mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.